Shalom. Merdeka. 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 Kasih tepuk tangan yang paling keras untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tanya kiri kanannya, kamu sudah merdeka apa belum? Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya kasih tema firman Tuhan hari ini karena ini momentum kemerdekaan. Tema firman Tuhan adalah sungguh-sungguh merdeka. Sama-sama katakan sungguh-sungguh merdeka. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat yang pertama dan 13. Yang sudah menemukannya boleh katakan amin. Hari ini momentum Indonesia merdeka, saya rindu kita juga selalu memperingati kemerdekaan kita secara rohani. Sudahkah kita memiliki kemerdekaan sejati? Bukan sekedar janji, tapi terbukti. Bukan halusinasi, tapi sesuatu yang nyata. Bukan kemerdekaan itu bukan sekedar impian, tapi satu kenyataan. Indonesia sudah merdeka 78 tahun. Kita sebagai anak Tuhan sudah berapa lama kita merdeka? Merdeka kita adalah ketika kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan dibuktikan dengan baptisan air. Hari ini pertanyaannya kepada kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Apakah kita sudah menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan? Atau mungkin ternyata di dalam realita kita masih banyak kita terintimidasi, terikat, diperbudak oleh beberapa hal yang menggerogoti kemerdekaan kita. Dan seolah-olah kita berpikir, sudahnya saya merdeka. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, karena waktu itu jemaat di Galatia digerogoti oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang mereka mengatakan bahwa bukan sekedar hanya percaya kepada Yesus, engkau harus melakukan Taurat, engkau harus disunat, engkau harus ikuti ini, engkau harus lakukan ini. Sehingga konsep keselamatan itu ditambah-tambah sehingga mereka mulai terbebani, mereka mulai diperbudak oleh aturan itu sendiri. Karena aturan-aturan itu membelenggu mereka. Sehingga Paulus mengatakan, hei, engkau harus sadar siapa dirimu. Dan saya ingin mengatakan kepada kita pagi hari ini, Bapak Ibu, 4 hal saya ingin bagikan lewat firman Tuhan ini. Hidup yang sungguh-sungguh merdeka itu ditandai yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kapan kita sungguh-sungguh merdeka? Ketika Kristus memerdekakan kita. Kita tidak akan pernah menjadi sungguh-sungguh merdeka kalau Kristus tidak memerdekakan kita. Makanya dipakai kata di sini telah. Kata telah itu berbicara tentang sudah selesai, tuntas, komplit, tidak mencicil. Karya Kristus cukup untuk memerdekakan kita, tidak perlu tambahan dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara kasih, kemerdekaan itu mahal harganya, walaupun diberikan gratis kepada kita. Yang gratis belum tentu murahan. Karena ketika Yesus memberikan kemerdekaan bagi kita, ada satu karya pengorbanan dilakukan di atas kayu salib. Dan bukan hanya di atas kayu salib, dia tinggalkan surga, maafkan saya, tinggal di rahim seorang Maria 9 bulan. Allah yang begitu mengasihi kita, dia rela lakukan itu untuk mentuntaskan kemerdekaan kita. Jadi kemerdekaan kita tidak dicicil Bapak Ibu. Kemerdekaan kita tidak berjenjang, tidak bertahap dalam satu pengertian, kasih dulu 50% sudah itu enggak. Bapak Ibu, poin pertama, kita sungguh-sungguh merdeka, poin pertama adalah karena Kristus telah memerdekakan kita. Kata telah di situ berarti peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Sehingga mari kita buktikan, benar gak kita ini sebenarnya sudah merdeka? Dan kemerdekaan kita dari apa? Dari dosa. Karena dosa itulah yang mengungkung, dosa itulah yang menjerat manusia, dan dosa itulah dipakai iblis untuk memperbudak manusia, sehingga manusia tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang bebas. Di dalam Kolose 1 ayat 13, Alkitab mencatat gini Bapak Ibu, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita apa? Ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Merdeka itu bukan hanya sekedar dilepaskan, tetapi diangkut, dibebaskan dari sana dan dibawa ke tempat yang aman. Itu namanya merdeka. Pemahaman ini penting kita miliki. Kita telah merdeka.
Kalau dari dosa saja Tuhan melepaskan kita. Kalau dari dosa saja Tuhan membebaskan kita, apalagi dari yang lain Bapak Ibu. Saya selalu punya pemahaman seperti itu. Sehingga jangan pernah negative thinking sama Tuhan untuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena untuk masalah terbesar manusia saja dia sudah tangani. Apalagi yang untuk yang kecil-kecilnya, yang untuk yang secuil-secuil dalam kehidupan kita. Urusan perut, urusan yang lainnya. Berapa banyak anak-anak Tuhan gara-gara masalah urusan perut, masalah urusan banyak hal, dia mengatakan Tuhan gak baik, Tuhan gak hadir. Padahal untuk kematiannya, untuk pembebasan kita saja dia rela mati. Kalau kita memahami makna betapa mahalnya kemerdekaan itu, saya yakin kita sangat menghargainya. Amin. Kita menghargainya. Anak-anak muda, kalau engkau sadar bahwa engkau telah diselamatkan, engkau yang sudah baptisan air, ya, engkau sadar itu, engkau akan menghargai itu karena mahal. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang pribadi yang sungguh-sungguh merdeka? Kita harus punya pemahaman dan kesadaran bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Katakan kiri kanannya, saya telah dimerdekakan oleh Kristus. Kalau kita sadar kita dimerdekakan oleh Kristus, pasti berbeda hidup kita. Karena kemerdekaan itu mahal. Yang kedua, masih di ayat yang sama. Di Galatia 5 ayat yang pertama. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh merdeka? Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada lagu kita yang mengatakan gini Bapak Ibu, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Harusnya secara rohani pun kita melakukan hal yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka selama kita masih hidup. Alkitab mencatat kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan, kalau kita ganti liriknya, mempertahankan kemerdekaan kita. Kita tetap setia, tetap sedia membela kemerdekaan kita. Karena iblis tidak mau diam untuk terus menggerogoti kita. Dia akan cari kelemahan kita dan dipakai kelemahan kita menjadi satu hal yang memperbudak kita kembali. Oleh karena itu poin yang kedua ini, jangan mau lagi diperhamba. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Beranikah kita komitmen seperti itu Bapak Ibu? Sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi fakta di lapangan hari-hari ini terjadi. Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang kembali memperbudak, membelenggu, mengikat anak-anak Tuhan. Yang seolah-olah mereka tidak terlihat sebagai orang yang merdeka, tapi terlihat sebagai orang yang diperbudak. Apa yang bisa memperbudak kita di masa modern ini? Saya tanya kemarin anak muda, uang. Uang bisa memperbudak kita. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Siang malam orang cari uang. Kenapa enggak gereja cari uang? Kenapa enggak pernah lagi muncul? Itulah cari uang. Hati-hati, uang bisa memperbudak kita sehingga kita enggak berjumpa dengan Tuhan dan menikmati kebebasan itu. Apalagi yang bisa memperbudak kita Bapak Ibu? Hobi. Hobi bisa memperbudak kita. Berapa banyak orang gara-gara hobinya dia korbankan banyak hal dalam dirinya. Dia tergantung, dia terikat dengan hobinya. Kalau anak-anak muda sini enggak ada lagi yang terikat dengan game. Amin. Amin anak muda. Enggak ada lagi kan? Udah lepas, karena kita orang merdeka, jangan mau dijajah lagi. Jangan sampai kita ini dibelenggu oleh yang namanya gadget. Kalau sudah main gadget, mamanya manggil nggak dengar, lupa waktu, lupa tidur. Ya, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, sekarang ini dulu kita mikirnya kalau anak-anak keluar malam berbahaya, sekarang di dalam rumah pun berbahaya juga. Apalagi Holanda di kamar, ya di kamar terus. Tiba-tiba seorang orang tua ketika malam-malam, dilihatnya jam 12 malam, dia masuk kamar anaknya, lampu mati semuanya. Anak itu pakai selimut tetapi ada sinar kemuliaan dari wajahnya yang terlihat. Ternyata dia tutup selimut tapi dia main HP di dalam. Jadi seolah-olah ada sinar kemuliaan Tuhan.
Ibunya berpikir, luar biasa anakku ini mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi ketika ditarik selimut, bukan kemuliaan Tuhan, HP yang dimainkan. Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan sampai kemerdekaanmu itu digerogoti oleh yang namanya gadget, hobimu. Amin. Ya, gara-gara gadget, gara-gara hobi, apalagi hobinya sudah mendekati ke arah judi, main apa namanya itu? Main poker, main apa lagi itu ya, sudah mulai jual beli chip, macam-macam lah sebagainya, hati-hati. Engkau nanti akan diperbudak oleh penjajah yang dalam kategori yang baru, casingnya baru, tapi di belakang tetap simbolis yang mengerjakannya. Baru memang dia bentuknya, tapi tetap pemain utamanya adalah iblis. Apa yang hari ini juga menggerogoti, memperbudak kita? Keinginan mata, keinginan nafsu. Ya. Orang kalau dari keinginannya, waduh, semua tidak ada remnya. Bapak Ibu, kalau kita tidak ada rem dalam kehidupan ini bisa kecelakaan, bisa tabrakan, benar gak? Kadang kita diperbudak oleh keinginan kita. Untuk hal tertentu kita itu nggak bisa, hilang semua ayat di Alkitab kalau kita sudah dengan keinginan. Bisa keinginan maaf, keinginan mata, keinginan makan. Ya. Kalau sudah lihat makan, lupa mertua, lupa tetangga, lupa anak sudah makan apa belum. Dihabiskan sudah, gitu ya. Kadang gitu juga, maafkan saya Bapak Ibu, kadang di pesta orang Kristen nggak jadi Kristen di pesta. Mogap langsung. Di jemaat kita nggak ada seperti itu. Langsung 2 gunung, ya bertambah gunung Merapi, ya gunung Barisan dan lain sebagainya. Ya kalau dimakan, ternyata nggak habis juga, tapi orang lain sudah nggak menikmati gara-gara sudah diambil. Bapak Ibu, itu keinginan yang seringkali itu memperbudak kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa jadi sakit. Dia memperbudak kita. Keinginan daging anak muda, keinginan yang lain hedon. Ya kita pengen seperti maunya kita, suka-sukanya kita. Itu memperbudak kita. Apalagi yang memperbudak kita? Narkoba. Orang kalau sudah narkobaan Bapak Ibu, cintanya pun hilang itu semuanya. Karena ketika dia sudah kecanduan, semua bisa akhirnya tidak dihargai. Ini adalah penjajah-penjajah di masa modern sekarang yang menggerogoti kita. Makanya saya nggak percaya Bapak Ibu kalau anak muda suka film horor, ya iblis nggak hadir dengan yang horor-horor. Iblis nggak hadir dengan suara kuntilanak, nggak hadir gitu Bapak Ibu. Tapi iblis hadir dengan casing yang menarik, yang namanya teknologi, yang namanya sesuatu yang menarik, narkoba. Ketika kita menikmati narkoba, saya belum pernah Bapak Ibu, dan doakan jangan sampai pernah pendeta Morris pakai narkoba, kan gitu. Artinya sia-sia pelayanan kita. Ya, tapi saya mau katakan ketika itu adalah tipuan-tipuan, hanya karena mungkin berusaha bebas dari masalah, dia menikmati itu dan akhirnya dia seolah-olah hebat lah, tapi sebenarnya itu adalah mengikat dia. Apalagi yang menjadi budak, memperbudak kita. Ada istilah Bapak Ibu sekarang yang namanya bucin. Tahu bucin Bapak Ibu? Ini anak muda yang tahu bucin ya. Ibu-ibu tahu nggak bucin? Nggak tahu ya? Oh tahu. Bapak tahu nggak bucin? Itu bahasa Sangsekerta itu, bukan ya? Bucin itu budak cinta. Ada anak-anak sekarang gara-gara jatuh cinta, tai ayam rasa coklat. Semuanya indah bagi dia. Nggak peduli orang tuanya. Bucin. Diperbudak oleh yang namanya cinta. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa juga maafkan saya, bisa juga yang sudah berkeluarga. Makanya kalau Bapak Ibu, ibu-ibu yang punya Facebook dipuji di Facebook sama seorang laki-laki, jangan percaya. Apalagi Bapak Ibu yang bisa mengikat kita, kepahitan. Berapa banyak orang tidak pernah bahagia hidupnya menderita karena masih diperbudak yang namanya kepahitan, sakit hati. Ketika kita tetap menyimpan sakit hati, kepahitan, kita sedang diperbudak hidup kita dan gak pernah menjadi orang merdeka. Oleh karena itu jangan sampai kita diperbudak kembali, amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu harus kita
slogan itu, komitmen itu harus kita terus deklarasikan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat di kandung badan, kita tetap setia, tetap sedia membela, mempertahankan kemerdekaan kita. Jangan hanya karena segelintir, hanya karena sesuatu kita korbankan kemerdekaan kita. Kepahitan seringkali menjajah anak-anak Tuhan. Kekecewaan seringkali menjajah kita. Gak pernah bisa melihat kebaikan dari orang karena sudah kecewa. Gak pernah bisa melihat kehidupan yang indah karena kecewa. Mari jangan biarkan itu menggerogoti kehidupan kita. Saya pernah sampaikan, ada seorang ibu lagi memikul. Dia mau bawa barang, mau dibawa ke pasar untuk dijual, dia memikul. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak naik pickup. Melihat ibu ini kasihan. Dia berkata kepada ibu, naik saja ke pickup saya. Ibu duduk di belakang. Jadi Bapak Ibu ya. Akhirnya naik ke pickupnya Bapak Ibu. Dia duduk memang di sana. Tapi tetap barang bawaannya dipikulnya. Kadang kita juga gitu. Kita sudah merdeka. Tapi masih ada beberapa yang menggerogoti kita. Sehingga kemerdekaan itu gak tuntas dalam hidup kita. Kita tetap memikul itu. Sehingga kita gak pernah bisa menikmati kemerdekaan sejatinya dari hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama katakan, sekali merdeka tetap merdeka. Harus semangat Bapak Ibu. Tangannya di kepala. Sekali merdeka tetap merdeka. 1, 2, 3. Harus gitu Bapak Ibu ya. Jangan biarkan. Apalagi yang bisa memperbudak kita, intimidasi iblis, dakwaan iblis. Iblis suka mendakwa, sok-sokan lo, gak bener lo, coba lihat kamu jadi bapak, apa yang kamu sudah lakukan untuk keluargamu? Gak jelas kau. Hidupmu gak ada artinya, coba lihat istrimu aja gak menghargaimu. Anak-anakmu aja gak menghormatimu. Lihatlah di pekerjaanmu aja kau diototoi, macam-macam Bapak Ibu. Kadang kita itu diintimidasi sama iblis. Lihatlah hidupmu, kamu tongkronganmu di mana? Coba lihat, kamu pernah enggak mengasihi anakmu? Wah, selalu kita intimidasi itu seringkali memperbudak kita. Apalagi kita lagi masalah. Kalau lagi masalah Bapak Ibu, banyak kali kata-kata yang coba mengintimidasi kita, benar enggak? Dan mengungkit kembali kisah-kisah di masa lalu. Bukan nostalgia yang indah-indah Bapak Ibu, tapi yang menyedihkan. Dulu dia pernah ngomongin lo samamu. Dulu dia pernah, diungkit-ungkit lagi. Iblis itu suka gibah Bapak Ibu. Suka memprovokasi, panas-panasi, mengkompor-kompori. Ingat gak dulu? Ingat, dikompori kita. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita terintimidasi. Kamu bukan laki-laki yang benar. Kamu bukan wanita yang benar. Anak-anak muda dikompori. Coba lihat pergaulanmu udah hancur. Mana diterima sama Tuhan Yesus dirimu? Coba lihat kamu sudah coba-coba merokok kan? Coba lihat kamu sudah coba mengganja kan? Coba lihat pacaranmu sudah hancur kan? Kita digerogoti, akhirnya kita kena intimidasi dan akhirnya kita menikmati intimidasi itu dan kita terkungkung di dalamnya. Kita kembali kepada lingkaran setan di dalam. Yang ketiga, ayat yang ke-13 sekarang. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Yang ketiga, jangan salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbuat dosa. Kan saya sudah merdeka, suka-suka saya. Kan Tuhan Maha Pengampun, kan Tuhan Maha Pengasih, kan Tuhan Maha Pemurah, Dia mengampuni dosa. Bapak Ibu hati-hati dengan statement itu. Ada satu tokoh hamba Tuhan yang mengajarkan namanya hyper grace. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sehingga akhirnya merasa Tuhan itu sudah mengampuni jauh sebelum kita melakukan dosa katanya. Jadi Tuhan sudah terima kita apapun jenis kita, apapun kondisi kita. Artinya dalam tanda kutip memberikan peluang untuk tetap jatuh dalam dosa. Saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi jangan sampai kita menikmati ketidaksempurnaan untuk terus jatuh dalam dosa. Saya pun sadar Bapak Ibu, saya bukan orang-orang baik. Mungkin Bapak Ibu lihat kami ini baik-baik saja. Kami pun kadang gagal dalam beberapa hal. Ada kegagalan yang terekspos, tapi ada kegagalan yang tersembunyi. Mungkin kalau yang terekspos berzina langsung terlihat, langsung dihakimi orang lain. Tapi ada kegagalan-kegagalan lain. Yang mungkin tidak dihakimi, tetapi sebenarnya sama bobroknya.
Dan saya mau katakan Bapak Ibu, tapi itu tidak menjadi alasan bagi kita menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk tetap melakukan dosa itu. Karena kita sudah merdeka. Amin. Kemerdekaan itu harus tunduk pada aturan. Bebas yang teratur. Jangan hidup dalam dosa. Biarkan dosa dalam masa lalu. Dosa adalah noda yang harus dibersihkan. Kebebasan kita adalah kebebasan yang terkendali. Kebebasan yang tetap di dalam jalurnya. Bukan kebebasan untuk menikmati kembali dosa. Maaf, ini mungkin agak sedikit gambarannya kurang pas lah, tapi memahami bagi kita. Ada dua binatang namanya domba dan B2. Saya nggak usah sebut langsung panjangnya ya, domba B2. Kalau B1 ngerti Bapak Ibu ya, B2 ngerti juga ya. B-nya 2 gitu ya Bapak Ibu ya, jadi domba dan B2. Saya kasih gambaran orang yang merdeka dengan orang yang sebenarnya nggak merdeka. Orang yang merdeka itu seperti domba, orang yang nggak merdeka itu seperti B2. Jadi si domba dengan si B2 tadi, mereka jalan-jalan, gurau-gurauan lah mereka di jalan. Kiri kanan mereka itu ada paritnya itu agak jorok, mampet dia. Jadi mampetnya terus di semua pembuangan dari sana. Jadi kesimpulannya bau lah gitu Bapak Ibu ya, jorok lah gitu ya. Jadi ketika mereka lagi cerita-cerita Bapak Ibu tiba-tiba tanpa disadari ketawa lah terbahak-bahak lah si domba sampai dia nggak melihat ternyata ada kulit pisang di depannya. Akhirnya dia injak lah kulit pisang, apa namanya itu? Terpeleset ya? Itu bahasa Indonesia kan? Ya, akhirnya jatuh dia, masuk dia ke parit itu Bapak Ibu yang begitu baunya. Dia berusaha, nggak mau aku di sini, dia berusaha sekuat tenaga dan akhirnya dia bisa keluar Bapak Ibu dari lumpur itu dengan badan yang kotor. Ketika dia keluar dari lumpur itu badannya tetap kotor tapi dia sudah keluar dari lumpur. Si B2 tertawa-tawa, kasihan deh lo tanpa disadari juga dia injak juga kulit pisang. Lebih tebal lagi, ini pisang Ambon. Jatuh dia Bapak Ibu, wah ketika dia jatuh gak ada suara. Dia menikmatinya dan dia nyanyi satu pujian. Ku ingin tetap di sini. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak pergunakan kemerdekaan kita untuk menikmati dosa kembali. Amin. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak menikmati dosa itu. Karena selama kita menjadi manusia, saya yakin kita rentan dengan namanya kegagalan. Tapi bukan berarti kegagalan itu membenarkan untuk kita terjerumus di dalam dosa. Mari kita sungguh-sungguh merdeka. Amin anak-anak muda. Kita pernah gagal semuanya. Bapak pernah gagal di tempat ini? Pernah ya? Angkat tangan yang gak pernah gagal, silakan boleh pulang. Gak ada. Ibu-ibu pernah gagal? Bahkan kita gagal jadi istri kadang kan, jadi bagi suaminya. Ya, gagal masak yang terbaik gitu ya. Pas masak, holana garam sudi. Kan gagal juga Bapak Ibu kan? Ya, gagal jadi suami, harusnya gaji ke rumah 5 juta, sampai di rumah 2,5 juta. Sudah ada pungli di sepanjang jalan. Kan gitu Bapak Ibu ya. Kadang kita marah kalau orang ngambil pungli sama kita, tapi seringkali kita dengan sukarela memberikan pungli. Kan gitu Bapak Ibu, memberikan. Padahal sebenarnya kita yang menentukan kita kasih apa enggak, tapi akhirnya kita memberikan. Ya, dengan nongkrong di tempat-tempat yang akhirnya menghabiskan uang kita sampai di rumah sisa-sisa kehidupan. Kita pernah gagal. Tapi saya mau katakan, jangan gunakan kegagalan itu. Jangan gunakan kemerdekaan itu untuk menikmati keberdosaan kita. Saya mau katakan memang tidak ada pribadi yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya milik Tuhan Yesus. Tetapi dalam ketidaksempurnaan kita, jangan kita meremehkan kasih karunia itu dengan tetap terkungkung di dalam dosa. Karena sekali merdeka tetap merdeka. Mari, kemerdekaan itu adalah kesempatan bagi kita yang terakhir. Ayat yang ke-13 masih, ayat 13. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sungguh-sungguh merdeka diwujud nyatakan dengan yang keempat, kesempatan untuk kita melayani. Kemerdekaan itu adalah kesempatan kita untuk
melayani. Bapak Ibu, ada cerita di Alkitab tentang talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Dan Bapak Ibu, talenta itu satu talenta itu kalau nggak salah 35 kilogram. Dan kalau itu diuangkan, satu talenta itu 6.000 dinar. Nanti Bapak Ibu baca di kamus di belakang Alkitab kita ada. Kamus cari nanti talenta. 6.000 dinar itu, satu dinar itu upah kerja 1 hari. Anggaplah kita buatlah tengahnya. Kalau upah kerja 1 hari 100.000. 1 dinar itu upah kerja 1 hari berarti 100.000. 100.000 kali 6.000 berapa Bapak Ibu? 600 juta. Jadi ketika Tuhan memberikan satu orang satu talenta, artinya Tuhan nitipkan seharga 600 juta untuk setiap orang untuk dikelola dengan baik. 600 juta itu besar apa kecil sih? Kayaknya kalau saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu, kayaknya sepele melihat 600 juta ya. Kalau bagi saya besar loh Bapak Ibu. Kayaknya di ruangannya kayaknya kecil ya. 600.000 Pak Pendeta, di rumah aku 100.000 sih. Oh bukan Bapak Ibu ya. 600 juta itu besar. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, gunakan itu kesempatan untuk melayani. Talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita mulai bagikan. Kemerdekaan adalah kebebasan untuk melakukan kebenaran. Kemerdekaan sejati adalah kebebasan untuk mengaktualisasikan potensi, untuk memunculkan diri kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kebebasan yang kita miliki itu adalah kesempatan untuk kita bisa berdampak, bermanfaat, memberi nilai tambah di dalam kehidupan kita. Kalau orang yang terjajah nggak akan pernah bisa dia berdampak begitu luar biasa karena kehidupannya dikungkung oleh penjajah, diatur oleh penjajah, dia nggak bisa melakukan semaunya. Orang yang belum merdeka itu seperti Gideon yang mengirit gandum di tempat pemerasan anggur yang tidak akan pernah maksimal hidupnya. Tapi kalau orang yang sudah merdeka, gunakan kemerdekaan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk maksimal sebagai anak Tuhan. Amin. Anak-anak muda, kemerdekaan yang Tuhan berikan supaya engkau bisa maksimal bagi Tuhan. Status kita adalah orang yang bebas. Gunakanlah kemerdekaan kita untuk kesempatan melayani Tuhan. Amin. Pujian kita berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Mari bapak-bapak jadilah berkat bagi keluarga kita. Orang merdeka dia nggak berkata aku nggak bisa. Orang yang merdeka dia nggak berkata aku nggak biasa. Itu lagu Bapak Ibu. Tapi orang merdeka dia akan selalu berpikir apa yang akan bisa aku lakukan. Karena kita dikasih kebebasan. Kebebasan itu adalah kebebasan bukan seperti beberapa tokoh di Indonesia yang kebebasannya hanya sekedar mengkritik. Bukan, kebebasan kita adalah mengaktualisasikan potensi yang Tuhan taruh. Sebagai bapak-bapak, kebebasanmu adalah menjadi bapak yang hebat. Sebagai ibu-ibu, kebebasanmu adalah menjadi ibu yang hebat. Anak-anak, kebebasanmu adalah bagaimana engkau berprestasi, bagaimana engkau melayani di masa mudamu, itulah kebebasan. Kalau engkau terbelenggu oleh diperhamba oleh yang tadi, engkau nggak pernah bebas bisa melayani. Engkau akan pernah bebas untuk melakukan firman Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita.